Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak cerita di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, ya? Dan, jika kalian punya doa atau harapan, tuliskan di kolom komentar. Mari kita doakan bersama-sama. Seorang jamaah haji asal Indonesia tiba-tiba merasakan ada yang aneh saat berdiri di hadapan Ka'bah. Tanpa peringatan, perutnya mulai mengeluarkan banyak paku berkarat. Semua orang yang ada di sekitarnya terkejut dan panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah peristiwa yang tak terduga mengubah perjalanan ibadahnya dan memberi pelajaran hidup yang sangat berharga. Pak Joko adalah seorang jamaah haji asal Indonesia yang sudah lama mendambakan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah bertahun-tahun menabung dan berdoa, akhirnya impian itu menjadi kenyataan. Ia tiba di tanah suci Mekah dengan penuh rasa syukur dan harapan. Di tengah keramaian jamaah dari berbagai belahan dunia, Pak Joko merasa sangat kecil dan penuh rasa takjub ketika melihat Ka'bah pertama kali. Suasana di Masjidil Haram begitu khusyuk dan damai, di mana ribuan jamaah berdoa dengan sepenuh hati. Tawaf, yang merupakan salah satu rangkaian ibadah haji yang harus dilalui, adalah momen yang sangat dinantikan oleh setiap jamaah. Pak Joko mengelilingi Ka'bah dengan langkah yang penuh keyakinan, mengharap ridho Allah. Saat itu, ia merasa seolah-olah dunia sejenak berhenti. Semua yang ada di sekitarnya hanya tentang dirinya, Ka'bah, dan Tuhan. Dengan setiap langkah, Pak Joko merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Namun, saat ia berputar di sekitar Ka'bah untuk ketiga kalinya, rasa aneh mulai mengusik dirinya. Perutnya terasa sedikit tidak nyaman, seperti ada tekanan yang semakin meningkat di bagian perutnya. Awalnya, Pak Joko mengira itu hanyalah efek kelelahan setelah melakukan tawaf yang panjang. Namun, rasa tidak nyaman itu semakin menjadi. Ia mulai merasakan perutnya seakan-akan semakin membengkak dan penuh. Setiap langkah yang diambilnya seakan menambah beban pada tubuhnya. Ia merasakan keringat dingin mulai menetes di dahi, dan perasaan khawatir mulai merayapi hati. Ia memegangi perutnya dengan tangan, berharap rasa sakit itu segera hilang, tetapi rasa sakit itu semakin mengganggu dan bahkan terasa semakin menyiksa. Pak Joko tidak ingin mengganggu jamaah lain yang sedang melaksanakan ibadah, jadi ia mencoba untuk tetap berjalan. Namun, langkahnya mulai terhenti. Ia merasa sangat lelah dan napasnya mulai sesak. Suasana yang tadinya damai kini terasa semakin asing bagi Pak Joko. Ada apa dengan tubuhku? Pikirnya dalam hati. Ia tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Di tengah-tengah kesakitan yang mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, Pak Joko mulai merasa cemas. Apakah ini sebuah penyakit? Ataukah ini adalah suatu pertanda yang lebih dalam? Begitu banyak pertanyaan yang mengisi pikirannya, namun ia tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Tidak lama setelah ia berhenti berjalan, rasa sakit itu tiba-tiba mencapai puncaknya. Pak Joko merasa tubuhnya mulai kaku, dan ia terjatuh ke tanah. Saat itu, perutnya terasa semakin besar, dan dengan tiba-tiba, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Pak Joko merasa ada sesuatu yang keras bergerak di dalam perutnya. Tanpa bisa mengendalikan diri, ia melihat perutnya mulai mengeluarkan paku-paku berkarat yang besar dan tajam. Paku-paku itu satu persatu keluar dari tubuhnya dengan suara berderak yang mengerikan, seolah-olah sesuatu yang sangat berat dan keras sedang keluar dari dalam tubuhnya. Rasa sakit yang dirasakannya semakin hebat, membuat Pak Joko teriak kesakitan. Setiap kali paku itu keluar, rasa sakitnya semakin tidak tertahankan. Apa yang terjadi pada tubuhku? Pak Joko hampir tidak percaya dengan apa yang sedang ia alami. Di sekelilingnya, jamaah lain yang sedang tawaf mulai melihat kejadian yang sangat aneh itu. Beberapa di antaranya terkejut, sementara yang lain berusaha membantu. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, namun melihat Pak Joko yang terjatuh dengan perut yang mengeluarkan paku-paku berkarat membuat suasana menjadi sangat mencekam. Dalam kegentingan itu, beberapa jamaah segera mencari petugas medis yang ada di sekitar Masjidil Haram. Dengan cepat, petugas medis yang terlatih datang untuk menangani Pak Joko.
Mereka membawa alat-alat medis dan mencoba menstabilkan kondisinya. Namun, setiap kali Pak Joko bergerak atau mencoba untuk berbicara, rasa sakit itu semakin parah. Para petugas medis terkejut dan bingung melihat peristiwa yang terjadi. Mereka belum pernah menghadapi kasus seperti ini sebelumnya. Paku-paku berkarat terus keluar dari tubuh Pak Joko, jumlahnya semakin banyak dan tanah di sekitarnya dipenuhi oleh benda-benda tajam itu. "Bawa dia ke rumah sakit," teriak salah seorang jamaah yang semakin cemas melihat kondisi Pak Joko. Dengan cepat, Pak Joko diangkat oleh petugas medis dan dibawa ke rumah sakit yang terdekat. Namun, meskipun proses evakuasi dilakukan dengan cepat, rasa sakit yang dialami Pak Joko tidak kunjung reda. Paku-paku itu terus keluar, dan rasa panik semakin menyelimuti semua orang yang berada di sekitar kejadian itu. Pak Joko hanya bisa terdiam, merasa sangat bingung dan kesakitan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya, namun satu hal yang jelas, tubuhnya sedang mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Setibanya di rumah sakit, Pak Joko langsung diberikan pertolongan pertama. Dokter-dokter yang ada di sana segera melakukan pemeriksaan fisik dan menghubungi tim medis yang lebih berpengalaman. Namun, meskipun pemeriksaan telah dilakukan dengan cermat, dokter tidak dapat menemukan penjelasan medis yang memadai mengenai kejadian yang dialami Pak Joko. "Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada penjelasan medis yang dapat menghubungkan peristiwa ini dengan kondisi fisik yang ada," kata salah seorang dokter yang kebingungan. Mereka mencoba berbagai alat medis canggih untuk memeriksa keadaan Pak Joko, namun tidak ada penjelasan yang jelas. Paku-paku itu terus keluar dari tubuh Pak Joko, dan kondisi tubuhnya semakin melemah. Para dokter hanya bisa memberikan perawatan untuk mengurangi rasa sakit dan memastikan agar Pak Joko tetap stabil secara fisik. Namun, mereka tidak bisa memberikan penjelasan ilmiah mengenai apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, Pak Joko merasa sangat kecil di hadapan Tuhan. Ia merasa tubuhnya sedang diuji dengan cara yang sangat tidak terduga. Dalam kesendirian, ia hanya bisa berdoa, memohon kepada Tuhan untuk memberikan jalan keluar dari ujian yang berat ini. Hari-hari berlalu, dan meskipun kondisi fisiknya mulai stabil, Pak Joko merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Ia terbaring, lemah di rumah sakit, dikelilingi oleh keluarga dan beberapa jamaah haji lainnya yang datang menjenguk. Mereka semua terkejut dengan peristiwa yang terjadi padanya. Namun, meskipun rasa sakit mulai mereda, Pak Joko tidak bisa berhenti merenung. Setiap malam, di dalam kesendirian kamar rumah sakitnya, ia berpikir panjang tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa dirinya yang mengalami peristiwa yang tidak bisa dijelaskan secara medis ini? Apa pesan yang Tuhan ingin sampaikan padanya? Meskipun begitu banyak pertanyaan yang tak terjawab, ada satu hal yang ia yakini. Kejadian ini bukan hanya soal tubuhnya yang terluka, tetapi soal perjalanan batin yang jauh lebih dalam. Selama bertahun-tahun ia hidup, ia merasa seringkali terjebak dalam rutinitas duniawi dan jauh dari makna kehidupan yang sesungguhnya. Ia terlalu fokus mengejar pencapaian dan kebahagiaan dunia, hingga seringkali lupa untuk bersyukur, untuk benar-benar merasakan hidup dan segala pemberian Tuhan. Kini, dengan kejadian luar biasa ini, Pak Joko merasa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri untuk lebih dekat dengan Tuhan dan untuk lebih mendalami arti dari kehidupan yang sebenarnya. Ia menyadari bahwa ujian ini bukanlah suatu kebetulan, melainkan cara Tuhan untuk membuka matanya akan pentingnya hidup yang penuh dengan rasa syukur, kesabaran, dan kedekatan dengannya. Selama berhari-hari di rumah sakit, Pak Joko mulai menerima kenyataan bahwa tubuhnya telah mengeluarkan paku-paku berkarat yang tampaknya tidak hanya sebagai sebuah fenomena fisik, tetapi lebih sebagai simbol dari dosa-dosa yang telah ia lakukan dalam hidupnya. Apakah ini cara Tuhan membersihkan dosa-dosaku? Pikirnya dalam hati. Paku-paku itu, yang keluar dari tubuhnya, terasa seperti gambaran dari kesalahan-kesalahan yang telah ia buat, beban-beban yang selama ini ia simpan dan biarkan menumpuk. Setiap paku yang keluar dari tubuhnya seakan memberikan rasa lega, seperti beban yang akhirnya terlepas. Dalam setiap rasa sakit yang ia alami, Pak Joko merasa seolah-olah ia sedang menjalani proses pembersihan jiwa. Ia mulai merenung,
mengingat kembali segala dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Ia merasa bahwa inilah saatnya untuk bertobat, untuk meminta ampunan atas segala dosa yang pernah ia perbuat, baik yang disadari maupun tidak. Ia merasa sangat bersyukur karena diberikan kesempatan ini, meskipun prosesnya sangat menyakitkan. Pada saat itu, Pak Joko tidak lagi merasa marah atau putus asa, tetapi ia merasa sebuah kedamaian yang aneh, seolah-olah Tuhan sedang mendekatkannya melalui ujian ini. Ia berdoa agar setiap rasa sakit yang ia rasakan menjadi pembersih bagi jiwa dan dosanya, dan agar ia diberikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik setelah melalui ujian ini. Seiring berjalannya waktu, Pak Joko merasa semakin kuat secara fisik meskipun luka-luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh. Namun yang lebih penting baginya adalah perubahan yang terjadi dalam dirinya. Perutnya yang semula mengeluarkan paku-paku berkarat itu kini sudah berhenti. Tetapi, tubuhnya yang semula lemah kini terasa lebih ringan, seolah-olah beban berat yang telah lama membebaninya mulai terangkat. Namun, bukan hanya fisik yang ia rasakan berubah, tetapi hati dan pikirannya juga mulai berkembang. Ia merasa lebih tenang, lebih sabar, dan lebih ikhlas menerima setiap keadaan. Pak Joko mulai lebih mendalami agamanya, menghabiskan waktu untuk berdoa, membaca Al-Quran, dan merenungkan kehidupan. Setiap doa yang ia panjatkan seolah semakin mendalam, dan ia merasakan kehadiran Tuhan yang lebih dekat dari sebelumnya. Dalam doanya, ia memohon agar Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap ujian hidup yang mungkin datang di masa depan, dan agar ia diberikan kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, dan lebih penuh kasih sayang terhadap sesama. Pak Joko menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang kebahagiaan dunia, tetapi lebih kepada bagaimana ia bisa berbuat baik, memberi manfaat kepada orang lain, dan menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran agama. Keajaiban dalam dirinya bukan hanya pada kesembuhan fisik yang ia alami, tetapi pada kekuatan spiritual yang tumbuh dalam hatinya. Ia merasa seolah-olah Tuhan telah memberikan hadiah terbesar dalam hidupnya, yaitu kesadaran untuk menjadi lebih baik. Setelah kembali ke tanah air, Pak Joko tidak bisa berhenti menceritakan kisahnya kepada keluarga, teman, dan orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bahwa peristiwa luar biasa yang dialaminya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memberi pelajaran dan inspirasi bagi orang lain. Hidup ini penuh ujian, dan kadang kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan untuk kita, kata Pak Joko dengan penuh keyakinan kepada orang-orang yang mendengarnya. Ia mulai berbagi pengalamannya tentang bagaimana Tuhan memberinya kesempatan untuk membersihkan dosa-dosanya melalui peristiwa yang tidak terduga itu. Kisahnya menjadi viral di kalangan teman-teman dan keluarganya, dan banyak orang yang terinspirasi oleh keteguhan hati dan kedalaman spiritual yang ia tunjukkan. Banyak yang merasa bahwa Pak Joko bukan hanya sekadar menceritakan sebuah peristiwa ajaib, tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya bersyukur, menerima takdir, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah Pak Joko mengingatkan semua orang bahwa hidup ini bukan tentang menghindari ujian, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya dengan sabar, ikhlas, dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Kisah Pak Joko tidak hanya memberi pelajaran bagi dirinya, tetapi juga bagi orang-orang yang mendengarnya. Ia menyadari bahwa ujian hidup itu datang dalam berbagai bentuk dan bisa terjadi kapan saja, tanpa ada yang bisa memprediksi. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi ujian tersebut. Setiap ujian yang datang adalah kesempatan untuk kita menjadi lebih baik, ujar Pak Joko kepada teman-temannya. Ia percaya bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Tuhan memiliki hikmah dan tujuan yang lebih besar. Dengan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, sabar, dan tawakal, kita bisa melalui segala tantangan dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih kuat. Pak Joko bertekad untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik dan memberikan manfaat bagi sesama, terutama setelah mendapatkan pencerahan dari ujian yang ia alami. Kini, ia merasa bahwa hidupnya lebih bermakna, dan setiap langkah yang ia ambil selalu diawali dengan doa dan harapan agar ia bisa terus berkembang menjadi lebih baik di mata Tuhan.